Di hadapan Rizik Syihab, Bahar Smith ungkap pernyataan satu Habib lebih mulia dari 70 orang ulama merupakan thariqah atau ajaran dari golongan mereka. Sungguh sangat indah cara Allah Ta'ala membongkar dusta ormas nasab Robitoh Alawiyah. Orang kampung belajar Iqra. Orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Dan hal ini buat kalangan Alawiyyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga thariqah Ba'alawi. Ente orang ba'da maghrib baca ratib, Habib Bahar ba'da maghrib baca ratib, Bahar bin Smith ba'da isya ratib al-atqas, sebelum subuh doa fajar, ba'da subuh wirul latif, sebelum duhur futuhatul arsyiyah, ba'da duhur mafatihus sa'adah, hizib khafi, hizib nawawi, wirid sakron. Kita orang juga thariqah Ba'alawi. Saya lagi ngajar. Sudah jatuh, tertimpa tangga, begitulah kira-kira ungkapan yang pantas untuk menggambarkan kondisi Bahar Smith yang beberapa waktu lalu dihabisi oleh guru gembul di hadapan para kabib di kandangnya, yang kemudian pihak Robitoh Alawiyah juga malah ikut-ikutan menyalahkannya, seolah ingin cuci tangan dan tidak mau disalahkan atas sebuah ungkapan atau ajaran yang sangat menghina dan merendahkan para ulama pribumi Nusantara yang disebarkan oleh orang-orang dari golongan mereka. Dari ketiga nama yang diungkap oleh guru gembul, yakni Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Novel Al-Aidrus, di mana ketiga nama tersebut memang mempunyai andil yang sangat besar, menjadi penyebab kemarahan umat Islam kepada golongan Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu Rasulillah. Pihak Robitoh hanya menyudutkan seorang Bahar Smith saja dan mengabaikan kedua nama lainnya, sehingga hanya Bahar Smith lah yang kemudian menjadi kambing hitam atas penyebab kemarahan umat Islam kepada golongan mereka. Maka bisa dimaklumi jika Bahar Smith kemudian meresponnya dengan sangat murka, membela diri atas tindakan Robitoh Alawiyah yang kemudian justru membongkar kebohongan ormas nasab tersebut yang ingin menutup-nutupi bahwa sebuah ungkapan atau ajaran tentang satu Habib itu masih lebih utama daripada 70 orang ulama merupakan thariqah atau ajaran resmi dari golongan mereka. Dari awal ketika kita mendengar jawaban Fikri Shahab sebagai perwakilan dari Robitoh Alawiyah yang menyangkal pernyataan Bahar Smith dengan mengatakan bahwa ungkapan tersebut adalah ungkapan yang asing bagi golongan mereka, kita sudah menganggapnya itu hanyalah sebagai bentuk playing victim belaka, dan karena itulah kita sempat merespon dengan membuat video kompilasi tentang itu semua dengan memadukan pisuhan yang khas dari seorang Suginur, Sutat Kadrun, pujaan Mukibin Bani Ubaidillah. Kita sudah paham dari awal bahwa pernyataan dari pihak Robitoh Alawiyah yang menyangkal bahwa ungkapan satu Habib itu masih lebih mulia daripada 70 orang ulama merupakan ungkapan yang asing bagi golongan mereka, itu hanyalah bentuk playing victim atau cuci tangan belaka, karena pada kenyataannya memang benar apa yang dikatakan oleh Bahar Smith bahwa ungkapan tersebut merupakan thariqah atau ajaran resmi dari golongan mereka. Jejak-jejak digital tidak bisa membohongi kita bangsa Nusantara. Ajaran tersebut tidak hanya disampaikan oleh Bahar Smith saja, namun Rizik Syihab dan bahkan Taufik Assegaf, ketua Robitoh Alawiyah pun sangat sering menyampaikan hal tersebut kepada jongos-jongosnya Mukibin Bani Ubaidillah. Karena itu Ibnul Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, Sayyid Jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid Jahil, Sayyid Jahil, Sayyid Jahil. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saat bisa hilang. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun, gila, apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya juga.
Syaraful ilm akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi. Sama-sama dari tanah, maka la fadla li arabiyyin ala a'jami. Dari kabilah, dari suku apapun, dari anak keturunan siapapun, tidak punya kelebihan, keistimewaan. Ini jelas sekali ajaran agama kita itu sebuah agama yang egaliter. Tapi kok dalam prakteknya itu kok ada seakan-akan kasta yang dimuliakan. Ini Habib, ini kok ada seperti itu bagaimana? Ini sudah menyimpang dari ajaran Islam yang otentik. La u'adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Ini yang ngomong kitab, anak pakai kitab, nggak ngomong sembarangan. Dengan ditegaskannya oleh Bahar Smith bahwa apa yang dia sampaikan tidaklah salah karena merujuk kepada kitab yang menjadi pedoman dan juga merupakan thariqah atau ajaran resmi dari golongan mereka, maka semakin teranglah kebohongan ormas Nasab Robitoh Alawiyah yang beberapa waktu lalu sempat menyangkal bahwa ajaran yang sangat menghina dan merendahkan para ulama Nusantara tersebut merupakan ajaran resmi dari golongan Kabib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu Rasulillah. Dari sini pun kita menjadi faham bahwa ternyata klan Ba'alwi dalam menjalankan agama, mereka lebih memilih fatwa-fatwa manusia yang menguntungkan bagi golongannya serta mengabaikan ayat Al-Quran maupun hadis Rasulillah. Bagaimana tidak? Allah jelas telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa derajat seorang manusia di sisi Tuhannya tergantung kepada akhlak, iman, dan takwanya. Begitu pula dengan hadis Rasulillah yang mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih mulia dari orang non-Arab, maupun juga dengan sebaliknya. Namun kaum Habib lebih memilih dan berpegang teguh kepada fatwa seorang manusia yang mengatakan garis nasab bisa menentukan orang itu lebih mulia, bahkan dibandingkan dengan 70 orang manusia, yang mana 70 orang tersebut adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu agama. Meskipun yang menfatwakan tersebut katanya adalah seorang ulama, namun bagi kita umat Islam yang waras cara berfikirnya, tentu saja kita bisa melihat bahwa fatwa tersebut sangat bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Rasulillah, sehingga jika kaum Habib adalah benar-benar kaum yang tegak lurus dalam beragama dan tidak memiliki kepentingan untuk golongannya, maka seharusnya golongan mereka tidak menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman, apalagi dijadikan alat untuk mendoktrin umat manusia. Di sini kita mengajak umat Islam bangsa Indonesia untuk merenung bersama-sama tentang fenomena itu semua. Pernahkah terfikir oleh kita, mengapa kaum Habib lebih memilih fatwa seorang manusia untuk menjadi pedoman mereka dan mengabaikan ayat Al-Quran serta hadis Rasulillah, khusus dalam hal kemuliaan, di mana hal tersebut berkaitan erat dengan nasab mereka yang mengklaim sebagai keturunan Rasulillah? Jika kita bisa berpikir waras dan terbuka, maka tentu saja kita bisa melihat bahwa itu adalah upaya untuk menempatkan golongan mereka pada kasta tertinggi di antara golongan manusia lainnya. Dan akibatnya golongan manusia lain tidak ada yang berani mengkritiknya, sehingga golongan mereka bebas melakukan apapun yang mereka suka di bumi Nusantara. Termasuk ajaran satu Habib masih lebih mulia dari 70 orang ulama yang sangat merendahkan ulama lain di luar golongan mereka. Diakui atau tidak, hal itulah yang membuat orang-orang klan Bani Ubaidillah merasa sangat jumawa, tidak segan menghina para kiai dan ulama Nusantara, menghina cucu pendiri Nahdlatul Ulama, dan bahkan menganjing-anjingkan para kiai kita hanya karena tidak sejalan dengan cara berpikir mereka. Gus Dur kan tidak melihat, dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet. Disuruh ngelompat, disuruh menari, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah.
Anjing piaraan tuh. Kalau ulama sekarang jarang yang begitu, Pak. Ulama sekarang yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itu namanya kera-kera bersorban. Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Babi keluar. Hanya karena menjalin hubungan baik dengan pemerintah, para ulama kita dihinakan sehina-hinanya, disamakan dengan makhluk-makhluk penghuni kebun binatang, yang tentu saja kita sebagai warga Nahdiyin saat murka ketika mendengarnya. Sekali lagi, kebiadaban golongan cucu palsu Rasulillah kepada para ulama kita tidak lain diantara penyebabnya adalah karena ajaran dari golongan mereka yang mengajarkan bahwa satu Habib itu masih lebih mulia, bahkan dibandingkan dengan 70 orang ulama. Maka dari itu pahamilah kalian wahai para kiai dan ulama yang masih membela mati-matian kaum Habib si keturunan palsu Rasulillah, bahwa kebiadaban mereka serta kejumawahan golongan mereka yang merasa lebih mulia dari golongan manusia lain hanya karena nasabnya, tidak lain diantara penyebabnya adalah karena pengakuan kalian semua yang masih menganggap golongan mereka sebagai zuriat Rasulillah. Dengan kata lain, kalian wahai para kiai dan ulama yang masih ngotot membela golongan mereka, sungguh kalian memiliki andil yang sangat besar atas segala macam kerusakan yang dibuat oleh golongan mereka di atas dunia, khususnya di bumi tercinta, negeri Indonesia.